Dahulu kala di ibu kota kerajaan Mesir yaitu Tebes, hidup seorang dukun sakti kerajaan yang bernama Imhotep. Diam-diam dia jatuh cinta kepada istri Fir'aun yang bernama Anaksunamun. Perselingkuhan ini pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun dan membuat Fir'aun murka. Anaksunamun yang panik akhirnya membunuh Fir'aun. Anaksunamun lalu menyuruh Imhotep untuk pergi menyelamatkan diri. Anaksunamun yang sadar kalau dia tidak akan selamat, meminta Imhotep untuk menghidupkan kembali. Di tengah kepungan pasukan Fir'aun, Anaksunamun akhirnya bunuh diri. Imhotep dan para pengikutnya kemudian diam-diam mencuri jasad Anaksunamun untuk dihidupkan kembali. Mereka membawanya ke kota kematian yaitu Hamunaptra, tempat pemakaman kuno dan penyimpanan harta karun milik Fir'aun. Demi cintanya kepada Anaksunamun, Imhotep menentang para dewa dengan mencuri kitab kematian untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Dengan kitab itu, Imhotep memanggil arwah Anaksunamun untuk masuk kembali ke dalam jasadnya. Namun sebelum ritual itu selesai, Imhotep ditangkap oleh pasukan Fir'aun. Imhotep dan pengikutnya itu pun akhirnya dihukum dan dijadikan mumi hidup-hidup. Khusus untuk Imhotep, dia dihukum dengan kutukan yang sangat berat. Dia tidak akan mati sampai kapanpun dan tubuhnya akan merasakan sakit selamanya. Imhotep yang masih hidup lalu dimasukkan ke peti mati bersama dengan kumbang-kumbang serangga pemakan daging. Dia kemudian dikubur di bawah patung Anubis. 3.000 tahun kemudian para tentara Amerika datang ke Hamunaptra karena mereka yakin ada harta karun yang terpendam di sana. Namun aksi mereka ini memancing tentara Mesir untuk datang mengusir mereka. Ricky adalah salah satu tentara yang datang ke Hamunaptra. Dari atas bukit, sekelompok kaum magi yang bertugas mencegah agar Imhotep tidak dibangkitkan lagi. Mereka melihat pertempuran ini dari jauh. Ricky terpaksa memimpin pasukan karena atasannya kabur. Rekannya juga yang bernama Benny juga kabur karena ketakutan. Jumlah pasukan Mesir yang datang sangat banyak, membuat pasukan Amerika itu kocar-kacir. Ricky yang tidak berdaya akhirnya pun dikepung. Namun tiba-tiba pasukan Mesir itu pergi begitu saja setelah melihat patung Anubis di belakang Ricky. Ricky pun kemudian kabur ke tengah gurun pasir. Dari atas memimpin kaum magi yaitu Ardet melihat Ricky berjalan sendirian menuju gurun pasir. 3 tahun kemudian di Kairo, seorang pustakawati yang bernama Evelyn tidak sengaja merobohkan semua rak buku di museum. Atasan Evelyn yang bernama Terence pun murka. Dia berkata jika tidak mengenal bapak Evelyn, dia pasti sudah memecat Evelyn yang ceroboh itu. Kakak Evelyn yang bernama Jonathan lalu datang menemuinya. Jonathan meminta Evelyn memeriksa kotak yang dia temukan, karena bisa saja benda itu adalah benda yang berharga. Setelah kotak itu dibuka, Evelyn melihat sebuah peta di dalamnya. Evelyn yang bisa membaca tulisan kuno langsung sadar kalau itu adalah peta menuju Hamunaptra, kota kematian, di mana terdapat banyak sekali harta karun terkubur di sana. Evelyn kemudian menunjukkan peta itu kepada Pak Terence. Evelyn yakin kalau simbol di peta itu merupakan materai resmi dari Fir'aun 3.000 tahun yang lalu. Evelyn lalu menunjuk sebuah tanda yang kemungkinan adalah kota Hamunaptra. Namun, Pak Terence berkata kalau Hamunaptra hanyalah mitos dan itu tidak nyata. Tiba-tiba, Pak Terence tidak sengaja membakar peta itu. Jonathan dan Evelyn pun berusaha memadamkan api yang menyala. Namun, api sudah terlanjur membakar gambar petunjuk menuju Hamunaptra. Evelyn lalu meminta Jonathan membawanya pergi ke tempat di mana dia menemukan kotak itu. Ternyata Jonathan mendapatkannya dari seorang tahanan. Penjaga penjara yang bernama Warden lalu membawa Evelyn ke tahanan yang dimaksud, yang ternyata itu adalah Ricky. Evelyn lalu bertanya dari mana Ricky menemukan kotak itu. Ricky pun menjawab kalau dia menemukan benda itu di Hamunaptra. Evelyn pun kaget karena Ricky ternyata
pernah pergi ke kota itu. Evelyn lalu bertanya di mana letak Hamunaptra itu. Ricky berkata kalau dia berjanji akan membawa Evelyn ke tempat itu jika Evelyn bisa membebaskannya. Ternyata hari ini Ricky akan dihukum gantung. Evelyn pun menawarkan sejumlah uang kepada Warden untuk membebaskan Ricky. Namun Warden menolak. Evelyn akhirnya memberitahu Warden kalau Ricky tahu lokasi Hamunaptra. Warden pun meminta bagian kalau mereka berhasil menemukan harta karun di sana. Evelyn akhirnya setuju. Akhirnya Ricky pun berhasil dibebaskan. Kemudian Evelyn, Jonathan, Ricky, serta Warden naik ke kapal untuk pergi menuju Hamunaptra. Di dalam kapal ternyata ada sekelompok orang Amerika yang juga berniat pergi menuju Hamunaptra. Tahu kalau Ricky juga akan pergi menuju Hamunaptra, mereka menantang Ricky untuk balapan sampai duluan di sana. Ricky kemudian bertanya kepada Evelyn kenapa dia sangat ingin pergi menuju Hamunaptra, karena menurut mitos tempat itu adalah tempat yang terkutuk. Evelyn pun berkata kalau dia tidak percaya mitos. Evelyn tahu kalau di Hamunaptra ada sebuah kitab yang bernama Amun-Ra yang terbuat dari emas murni yang berisi pengetahuan Mesir kuno. Setelah Evelyn pergi, Ricky bertemu dengan Benny. Di sini ternyata Benny lah yang memandu orang-orang Amerika pergi menuju Hamunaptra. Ricky yang masih marah karena Benny pergi meninggalkannya begitu saja, langsung melempar Benny ke laut. Di dalam kamar, kaum Magi tiba-tiba muncul mendatangi Evelyn. Dia memaksa Evelyn menyerahkan peta dan kunci. Evelyn pun kebingungan kunci apa yang dimaksud. Tiba-tiba Ricky datang dan menembaki kaum Magi itu. Peristiwa ini mengakibatkan kebakaran hebat. Ricky dan Evelyn pun kemudian kabur. Jonathan lalu melihat kaum Magi di dalam kamar Evelyn. Jonathan langsung mengambil kotak kunci itu dan kemudian kabur. Api menyebar dengan cepat hingga membakar seluruh kapal, membuat semua penumpang termasuk Ricky dan Evelyn memutuskan terjun ke laut bersama barang bawaan yang mereka bawa. Ternyata kapal itu sudah sampai di dekat pantai. Para penumpang itu pun berhasil menuju daratan dengan selamat. Keesokan harinya, Ricky dan yang lain membeli 4 unta untuk digunakan menuju Hamunaptra. Mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Mereka menyusuri gurun pasir Sahara dari siang hingga sampai malam hari. Ricky kemudian berhenti untuk menunggu matahari terbit. Ternyata di belakang mereka, Benny dan orang-orang Amerika juga sudah sampai di sana. Di saat matahari mulai terbit, kota Hamunaptra akhirnya terlihat dengan jelas. Semua orang pun berpacu untuk sampai ke tempat itu lebih dulu. Setelah sampai di Hamunaptra, Evelyn dan yang lain lalu berencana masuk ke dalam ruang di bawah patung Anubis. Karena menurut buku catatan kuno, kitab Amun-Ra ada di bawah patung itu. Saat mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah, ternyata cermin-cermin tadi memantulkan sinar matahari membuat ruangan di bawah tanah menjadi terang. Evelyn dan yang lain kemudian masuk lebih dalam. Mereka akhirnya sampai di kaki patung Anubis. Namun kelompok dari Amerika juga sampai di tempat ini. Ricky dan kelompok Amerika itu pun saling memperebutkan tempat penggalian di bawah kaki Anubis. Melihat sesuatu yang aneh, Evelyn lalu menyuruh Ricky untuk mengalah karena dia menemukan ruangan di bawah kaki patung Anubis. Evelyn, Ricky, dan Jonathan lalu turun di bawah kaki patung Anubis. Namun, Warden malah pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun sendirian. Warden lalu menemukan serangga scarab berwarna biru menempel di dinding. Warden yang mengira kalau itu adalah perhiasan langsung mengambilnya. Di tempat lain, kelompok Amerika menemukan peti di bawah kaki Anubis.
Dr. Allen lalu menyuruh para penggali untuk membuka peti itu. Saat peti itu dibuka, tiba-tiba ada semburan asam yang membakar wajah para penggali. Di bawah, Jonathan tidak sengaja memukul dinding membuat sebuah peti terjatuh di hadapan mereka. Mereka pun tidak tahu kalau itu adalah peti Imhotep. Di tempat lain, Warden tak sengaja menjatuhkan salah satu scarab. Tiba-tiba muncul serangga dari dalam scarab itu. Serangga itu lalu masuk ke dalam tubuh Warden dan memakan dagingnya dari dalam. Sementara itu, Ricky menemukan sebuah pola di peti yang pas dengan kotak kunci yang mereka bawa. Di saat Evelyn akan membuka peti, mereka mendengar teriakan Warden. Warden kemudian datang sambil berlari dan kemudian terbentur di dinding hingga tewas. Malam harinya saat sedang istirahat, tiba-tiba kaum Magi datang menyerang mereka. Ricky dan kelompok Amerika itu berusaha melawan kaum Magi. Ardet kemudian menghentikan pertarungan. Dia mengancam para pencari harta karun itu untuk pergi dari tempat ini. Ardet memberikan waktu 1 hari untuk berkemas. Namun kelompok Amerika malah menganggap ancaman kaum Magi itu merupakan bukti kalau ada benda berharga yang mereka lindungi di tempat ini. Keesokan harinya, kelompok Amerika akhirnya berhasil mengeluarkan kotak yang ada di bawah patung Anubis. Dr. Allen lalu membaca tulisan di atas kotak itu yang tertulis di dalam bahasa kuno. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat semua penggali kabur. Tulisan itu menjelaskan kalau ada mayat hidup yang akan membunuh semua orang yang membuka peti itu dengan menyerap semua cairan dan organ tubuhnya. Mendengar hal itu, Benny yang ketakutan pun memutuskan untuk kabur. Namun mereka yang tidak percaya tahayul tetap berusaha membuka kotak itu. Setelah terbuka, ternyata di dalamnya ada kitab hitam kematian dan sebuah guci antik. Di tempat lain, Evelyn akhirnya membuka peti yang ada di hadapan mereka. Evelyn bingung melihat mumi yang ada di dalam peti itu masih basah. Padahal mumi itu sudah berumur lebih dari 3000 tahun. Mereka lalu menemukan bekas cakaran di penutup peti itu. Tandanya mumi ini dikubur hidup-hidup. Saat akan keluar, Evelyn melihat kalau Dr. Allen berhasil mendapatkan kitab hitam kematian. Malam harinya, Evelyn yang penasaran diam-diam mencuri kitab itu dan membukanya dengan kunci yang dimilikinya. Evelyn kemudian membaca tulisan di dalamnya yang ternyata adalah mantra yang bisa membangunkan mayat Imhotep. Tiba-tiba muncul jutaan serangga datang menyerang. Semua orang pun panik dan masuk ke dalam kuil. Di tengah kepanikan, Bones tertinggal karena kacamatanya terjatuh. Bones yang tidak bisa melihat dengan jelas berusaha mencari teman-temannya, namun tiba-tiba dari belakang mumi Imhotep datang menyerangnya. Di tempat lain, Ricky, Evelyn, dan Jonathan kabur karena dikejar oleh serangga scarab. Evelyn lalu tak sengaja masuk ke dalam ruangan di belakangnya. Evelyn pun panik melihat Bones kehilangan kedua mata serta lidahnya. Mumi Imhotep kemudian muncul secara aneh. Imhotep memanggil Evelyn dengan sebutan anak Sunamun. Ricky dan Jonathan kemudian datang menemui Evelyn. Ricky lalu menembak Imhotep dan menyelamatkan Evelyn. Saat mereka sampai di luar, Ardet dan pasukannya sudah bersiap dengan senjata mereka. Ardet marah karena Ricky dan yang lainnya tidak mendengarkan ucapannya. Sekarang mereka semua akan mati karena telah membangkitkan Imhotep. Ternyata Ardet juga berhasil menyelamatkan Bones dari terekaman Imhotep. Dia lalu menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat ini, sementara Ardet dan kaum Magi akan mencari cara untuk membunuh Imhotep sebelum dia berubah menjadi semakin kuat. Sementara itu, Benny yang masih terjebak di dalam akhirnya bertemu dengan Imhotep. Namun, bukannya membunuh Benny, Imhotep malah memanfaatkan Benny sebagai budaknya.
Singkat cerita, Ricky dan yang lainnya akhirnya kembali ke Kairo. Ricky menyuruh Evelyn untuk pulang ke Amerika. Namun, Evelyn merasa bertanggung jawab karena dia yang telah membangkitkan Imhotep. Evelyn ingin tetap tinggal dan membantu menghentikan Imhotep. Di tempat lain, ternyata Benny membawa Imhotep menemui Burns. Sementara itu, Ricky, Jonathan, Henderson, dan Daniels terkejut melihat air mancur berubah berwarna merah. Itu artinya Imhotep sudah datang ke tempat ini. Ricky pun mengajak Evelyn untuk kabur. Tapi tiba-tiba terjadi hujan meteor disertai petir dan menyebabkan kebakaran di mana-mana. Ricky lalu melihat Benny yang lari ketakutan. Ricky dan Evelyn yang curiga lalu masuk ke dalam ruangan Burns. Mereka lalu melihat Burns yang sudah menjadi kerangka. Ternyata di sini juga ada Imhotep yang sudah mulai pulih. Ricky mencoba menembak Imhotep, namun sia-sia. Imhotep malah membalas melempar Ricky. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang membuat Imhotep ketakutan dan Imhotep pun langsung kabur. Evelyn dan yang lainnya kemudian pergi menuju museum tempat Evelyn bekerja. Mereka ingin bertanya kepada Pak Terence tentang kejadian barusan. Sampai sana, Evelyn pun kaget ketika melihat Pak Terence sedang bersama dengan Ardet. Ternyata Pak Terence adalah salah satu kaum magi. Di sini Ricky bertanya kenapa Imhotep takut dengan kucing. Pak Terence menjelaskan kalau kucing adalah penjaga alam kematian. Selama kekuatan Imhotep belum pulih sepenuhnya, dia akan takut dengan kucing. Namun nanti setelah kekuatan Imhotep menjadi sempurna, dia tidak akan takut dengan apapun. Evelyn lalu menceritakan kalau Imhotep telah memanggilnya dengan sebutan anak Sunamun. Pak Terence dan Ardet pun terkejut karena itu artinya Imhotep akan menggunakan Evelyn sebagai tumbal untuk membangkitkan kekasihnya. Bad luck, old mom. We will need all the help we can get. Setelah kembali ke kamar hotel, Ricky mengajak Jonathan mencari Dr. Allen karena dia dalam bahaya. Evelyn tidak terima ditinggal sendirian di hotel. Akhirnya Ricky mengunci Evelyn di kamarnya dan menyuruh Henderson dan Daniel untuk menjaga Evelyn. Dia dan Jonathan akan pergi mencari Dr. Allen. Di tempat lain, Dr. Allen memutuskan pergi dengan membawa kitab hitam kematian. Ternyata dari belakang Imhotep mengikutinya. Sementara itu, Benny masuk ke dalam rumah Dr. Allen untuk mencari kitab hitam kematian, namun dia tidak menemukannya. Ricky dan Jonathan kemudian datang, sadar kalau Benny adalah kaki tangan Imhotep. Ricky mengancam Benny dengan mengatakan apa rencana Imhotep. Benny yang ketakutan memberitahu kalau Imhotep akan membangkitkan anak Sunamun dengan tumbal Evelyn menggunakan kitab hitam kematian. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Melihat ada kesempatan, Benny langsung kabur. Ricky dan Jonathan lalu melihat Dr. Allen yang sudah menjadi kerangka akibat disedot oleh Imhotep. Imhotep yang ada di sana kemudian mengeluarkan jutaan serangga dari dalam mulutnya. Ricky dan Jonathan pun langsung kabur. Di dalam hotel, Daniels yang bosan menunggu akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia menyuruh Henderson tetap berjaga di depan kamar Evelyn. Tiba-tiba Imhotep yang berubah menjadi pasir masuk ke dalam kamar dan menyedot cairan Henderson. Hal ini membuat tubuh Imhotep kini sudah hampir pulih. Imhotep lalu masuk ke dalam kamar Evelyn. Ricky dan Jonathan kemudian datang dengan membawa kucing yang membuat Imhotep langsung kabur. Ugly face off of her. Evelyn dan yang lain lalu kembali ke museum. Mereka akan mencari keberadaan kitab emas Amun-Ra. Mereka yakin kitab itu menyimpan cara untuk mengalahkan Imhotep. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari luar. Terlihat banyak orang yang sudah dipengaruhi oleh sihir Imhotep. They have become his slaves. Quite yet it hasn't.
Para pengikut Imhotep itu menjebol masuk ke dalam museum. Di dalam, setelah membaca prasasti yang ada di sana, Evelyn sadar kalau kitab Amun-Ra disimpan di Hamunaptra di bawah patung Horus. Setelah mendapatkan informasi ini, mereka semua pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Ricky terpaksa menabrak para pengikut Imhotep yang menghadang. Orang-orang itu lalu berhasil menangkap Daniels. Dari balik kerumunan, Imhotep kemudian muncul dan menyedot tubuh Daniels. Kini kekuatan Imhotep akhirnya telah menjadi sempurna. Di depan, Ricky dan yang lain dikepung oleh pengikut Imhotep. Imhotep kemudian datang. Imhotep menyuruh Evelyn untuk ikut dengannya. Imhotep berjanji akan melepaskan Ricky dan yang lainnya jika Evelyn bersedia ikut dengannya. Akhirnya Evelyn yang ingin menyelamatkan yang lainnya itu pun terpaksa ikut dengan Imhotep. Ricky yang panik itu pun mengajak yang lain kabur ke dalam saluran air. Di sini Terence mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadang para pengikut Imhotep agar Ricky dan yang lainnya bisa kabur. Keesokan harinya, Ricky meminta bantuan temannya yang bernama Winston yang merupakan seorang pilot untuk pergi menuju Hamunaptra. Winston pun bersedia membantu Ricky. Mereka langsung terbang menuju Hamunaptra. Jonathan dan Ardet terpaksa diikat di sayap karena kursi penumpang hanya ada 2. Sementara itu, di sisi Imhotep merapalkan mantra dan menciptakan badai pasir yang besar untuk menghalangi Ricky. Badai itu langsung mengejar pesawat yang dinaiki oleh Ricky. Evelyn yang panik akhirnya mencium Imhotep dan hal itu pun berhasil mengacaukan konsentrasi Imhotep sehingga badai pun menghilang. Namun pesawat yang sudah terlanjur rusak akhirnya terjatuh. Ricky, Jonathan, dan Ardet berhasil selamat, namun Winston akhirnya tewas. Ricky dan yang lainnya lalu bergegas masuk ke dalam Hamunaptra. Di dalam kuil, Jonathan menemukan serangga scarab yang menempel di dinding. Serangga itu kemudian hidup kembali dan masuk ke dalam tubuh Jonathan. Ricky langsung merobek kulit Jonathan dan mengeluarkan hewan itu. Sementara itu di tempat lain, Imhotep mendengar suara tembakan. Imhotep kemudian membangkitkan pengikut-pengikutnya yang sudah menjadi mumi. Dia menyuruh mereka untuk membunuh Ricky dan teman-temannya. Sedangkan Ricky dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan penyimpanan harta karun. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul banyak mumi pengikut Imhotep menyerang mereka. Ricky dan yang lainnya akhirnya kabur karena para mumi tersebut terus bermunculan. Di suatu ruangan, Jonathan akhirnya menemukan patung Horus yang selama ini mereka cari. Ricky kemudian melempar bom ke arah para mumi. Di tempat lain, Benny mengambil banyak harta karun di ruang penyimpanan harta. Dia lalu membawa keluar harta itu dan menaruhnya di unta. Di dalam, Imhotep mulai melakukan ritual untuk membangkitkan anak Sunamun. Evelyn yang ketakutan memanggil Ricky dan Jonathan, namun mereka masih sibuk menggali kitab Amun-Ra. Setelah Jonathan dan Ricky berhasil mendapatkan kitab emas Amun-Ra, para mumi kembali berdatangan. Ardet lalu menyuruh Ricky dan Jonathan untuk menyelamatkan Evelyn, sementara dia akan menghadang para mumi itu. Di dalam, Imhotep mulai membaca kitab hitam kematian untuk membangkitkan arwah anak Sunamun. Arwah itu lalu memasuki mumi anak Sunamun dan membuatnya hidup kembali. Di saat Imhotep berniat membunuh Evelyn, tiba-tiba Jonathan muncul membawa kitab emas Amun-Ra. Imhotep yang marah lalu meninggalkan Evelyn untuk merebut kitab itu. Evelyn lalu memberitahu kalau kunci untuk membuka kitab itu ada di dalam jubah Imhotep. Imhotep langsung mengejar Jonathan untuk merebut kitab Amun-Ra. Ricky kemudian datang menyerang para mumi yang mengelilingi Evelyn menggunakan pedang. Mumi-mumi itu masih tetap hidup meskipun sudah dipotong-potong. Dia kemudian melepaskan ikatan Evelyn.
Di sisi lain, Jonathan yang membaca tulisan di sampul kitab Amun-Ra. Tiba-tiba hal itu memancing pasukan mumi keluar. Evelyn kemudian menyuruh Jonathan untuk menyelesaikan membaca mantra itu agar Jonathan bisa mengendalikan pasukan mumi itu. Tiba-tiba anak Sunamun bangun dan menyerang Evelyn. Di saat Evelyn terdesak, akhirnya Jonathan berhasil menyelesaikan membaca mantra dan bisa mengendalikan pasukan mumi itu. Jonathan memerintahkan pasukan mumi itu untuk membunuh mumi anak Sunamun, dan anak Sunamun akhirnya harus mati lagi. Melihat hal ini, Imhotep yang marah langsung mencekik Jonathan. Ricky kemudian datang memotong tangan Imhotep. Namun, Imhotep bisa menyatukan tangan itu kembali. Dan ternyata Jonathan berhasil mencuri kunci yang ada di dalam jubah Imhotep. Setelah berhasil membuka kitab emas Amun-Ra, Evelyn lalu membaca mantra yang ada di dalamnya. Tiba-tiba arwah kereta kuda muncul, lalu membawa arwah Imhotep menuju alam akhirat. Namun, sampai sini Imhotep masih tetap hidup, tapi sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Kemudian Ricky dapat membunuh Imhotep dengan sangat mudah. Di tempat lain, Benny yang serakah kembali masuk ke dalam untuk mengambil harta lebih banyak. Namun dia tidak sengaja menyentuh tuas hingga membuat semua pintu yang ada di sana mulai tertutup. Sadar kalau tempat ini akan runtuh, Ricky, Jonathan, dan Evelyn langsung kabur keluar. Ricky berusaha menolong Benny yang tertinggal. Namun terlambat, akhirnya Benny terjebak di ruang harta karun itu sendirian. Tiba-tiba muncul ribuan serangga scarab dan mengepung Benny. Di luar, Ricky dan yang lain melihat Amun-Aptra runtuh hingga rata dengan tanah. Ardet yang masih selamat kemudian muncul. Dia berterima kasih kepada Ricky. Kemudian film ditutup, Ricky dan yang lain pergi sambil membawa emas yang tadi dikumpulkan oleh Benny. Terima kasih Benny. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe channel ini agar aku tambah semangat. Oke, bye-bye.